Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ijiku Alfaisar Ramadhani, Stambuk 130-2020-0236 dari kelas B3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Putri Lestari Loka Pitasari Beriwano, Eskom MT. Di sini kita disuruh menggunakan satu contoh studi kasus pengembangan perangkat lunak yang telah berjalan. Studi kasus yang saya ambil yaitu pengembangan perangkat lunak pengujian kendaraan bermotor Tanjidor dengan model waterfall pada Dinas Perhubungan. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang studi kasus yang saya ambil. Dinas Perhubungan merupakan unit pelaksana di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dalam tugasnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya memiliki beberapa peranan, diantaranya menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan. Dinas Perhubungan terdiri dari 3 bidang dan 3 UPTD atau unit pelaksana teknis dinas. 3 bidang tersebut diantaranya bidang darat dan udara, bidang sarana dan prasarana, bidang laut dan sungai. Dan 3 UPTD tersebut diantaranya UPTD terminal, UPTD perairan daratan, dan UPTD pengujian kendaraan bermotor dan dinas perhubungan. Dari beberapa bidang yang terdapat di Dinas Perhubungan, UPTD pengujian kendaraan bermotor merupakan bagian yang memiliki peran paling penting, yaitu dalam melakukan pengujian terhadap kendaraan angkutan darat. Dalam proses pengujian itu sendiri memiliki 4 proses, yaitu proses pendaftaran, proses pembayaran, proses pemeriksaan dan pengujian, dan proses pengarsipan. Dalam penelitian, disarankan penggunaan perangkat lunak pengujian kendaraan bermotor pada UPTD, pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati langsung ke beberapa UPTD Dinas Perhubungan dan melakukan wawancara tanya jawab kepada kepala maupun petugas-petugas UPTD pengujian kendaraan bermotor yang dimulai dari sistem yang berjalan. Dari hasil pengamatan tersebut, masalah umum dari sistem yang berjalan saat ini yakni penggunaan sistem pencatatan manual, dimulai dari pendaftaran kendaraan yang masih mengisi kertas formulir pendaftaran, pengarsipan laporan data kendaraan yang sampai saat ini berjumlah ribuan kendaraan, dan hingga pengarsipan laporan pembayaran. Sehingga proses pengarsipan data membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, terjadi penumpukan data yang dapat menyebabkan kesulitan pencarian dan redundansi data. Bahkan tak jarang kehilangan berkas arsip data. Kondisi ini dirasa perlu adanya pengembangan sebuah perangkat lunak yang dapat membantu memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan data pengujian kendaraan bermotor, sehingga nantinya perangkat lunak ini dapat membantu memanajemen data pengujian kendaraan bermotor secara terorganisir. Nah, berdasarkan studi kasus tersebut, pilih salah satu model pengembangan perangkat lunak yang dianggap cocok untuk digunakan dan jelaskan alasannya. Dalam penelitian ini digunakan metode pengembangan perangkat lunak model air terjun atau waterfall. Menurut Pressman dalam Munir dan Yulianto tahun 2017, bahwa model waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini sebenarnya adalah linear sequential model. Model ini sering disebut juga dengan classic life cycle atau metode waterfall. Menurut Sukamto dan Salahuddin dalam Firmansyah dan Udi tahun 2017, menjelaskan bahwa model waterfall sering juga disebut model sekuensi linear atau alir hidup klasik.
Pengembangan sistem dikerjakan secara terurut mulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahap pendukung. Alasan saya memilih metode waterfall ini karena workflow-nya jelas, hasil dokumentasinya baik, dan dapat menghemat biaya. Yang ketiga, buatlah model pengembangan perangkat lunak yang dimaksud baik secara deskriptif maupun gambar sesuai penerapan dari pemodelan yang dipilih. Nah, adapun rancangan basis data yang akan dibuat pada sistem informasi pengujian kendaraan bermotor siap kotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya adalah sebagai berikut. Ada dua rancangan basis datanya. Yang pertama yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD, seperti pada gambar. Dan yang kedua yaitu Logical Record Structure atau LRS. Selanjutnya ada implementasi. Tahapan implementasi ini berisikan tentang implementasi pada tampilan halaman utama, halaman pemohon, halaman admin, halaman petugas, dan halaman kepala dinas. Kita akan bahas implementasi halaman utama. Yang pertama yaitu halaman utama website. Pada halaman utama website ini menyediakan informasi soal pengujian kendaraan, visi misi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuburaya, dan halaman pendaftaran akun untuk pemohon. Berikut contoh pada halaman utama website, gambarnya akan seperti ini. Yang kedua yaitu halaman login. Halaman login ini untuk semua level akses. Selanjutnya yaitu implementasi halaman pemohon. Yang pertama adalah halaman permohonan. Pada halaman permohonan ini, pemohon bisa menambah permohonan dan melakukan pembayaran retribusi. Permohonan yang dimaksud ini adalah seperti dia akan melakukan uji apa pada aplikasi ini. Selanjutnya di sini ada halaman hasil pengujian yang dalamnya ada ID permohonan, tanggal uji, ID pengujian, jenis periksa, penilaian, dan kode admin. Selanjutnya yaitu implementasi halaman petugas. Di sini ada 3 halaman, yaitu yang pertama halaman permohonan, yang kedua yaitu halaman tahap uji kendaraan. Seperti yang tadi saya maksud, tahapan pengujian ini petugas dapat melakukan pengujian yang terdiri dari 9 pengujian, di antaranya uji peralatan, uji sistem penerangan, uji sistem kendali, uji as dan suspens, uji ban dan flag, uji rangka dan bodi, uji sistem rem, uji mesin, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu ada halaman hasil pengujian. Pada halaman hasil pengujian ini, petugas dapat menambah, melihat, dan mengubah hasil pengujian. Nah, bisa saja setelah diuji, petugas ini bisa mengubah hasil pengujian tersebut setelah dilewati tahap uji kendaraan. Nah, selanjutnya itu implementasi halaman admin. Halaman admin juga ini memiliki 3 halaman. Yang pertama yaitu halaman admin. Di sini admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus akun data admin. Nah, yang kedua ada halaman pemohon, dan yang ketiga adalah halaman permohonan. Pada dasarnya di sini admin bisa mengubah akun data tersebut, bisa mengubah, melihat, dan menghapus. Maaf, pada halaman admin ini ternyata ada
6 halaman, bukan saja 3. Nah, yang keempat ada halaman retribusi. Pada halaman retribusi juga ini, admin dapat menambah, melihat, dan menghapus data. Yang kelima yaitu halaman pembayaran, dan yang keenam ada halaman hasil pengujian. Dan yang terakhir adalah implementasi halaman kepala dinas. Di sini ada halaman hasil pengujian, dan di mana kepala dinas tersebut dapat melihat dan mencari data hasil pengujian. Yang kedua yaitu halaman pembayaran. Pada halaman pembayaran ini, kepala dinas dapat melihat dan mencari data pembayaran. Dan yang terakhir ada halaman laporan pembayaran. Pada halaman laporan pembayaran ini, kepala dinas dapat mencetak laporan pembayaran sesuai tanggal. Sekian dari presentasi saya. Jika banyak kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.